Ya ini supaya ada dokumentasinya nih Pak. Haleluya. Baru pertama kali nih pas Hah? pampres. Pas pampres, Iya. yoi. Lebih baik, Wah, seperti ini. lebih baik mungkin di sini lebih. Lebih dekat. Ah, Apa kurang cempreng suara saya? enggak. Sekali lagi shalom. Iya, saya bersyukur bisa dipercayakan hari ini untuk menikmati hidangan nanti. Walaupun nanti kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan, ya. Kalau tadi terlalu banyak CV saya yang diumumkan sebenarnya nggak sampai segitunya, ya. Saya juga bingung juga terlalu, ya. Tapi biar kemuliaan Tuhan, ya. Tapi saya mau bersukacita sebagaimana kita ada di sini, sukacita, ya. Ya, pastinya saya bergembira. Tapi memang menyandang nama bakti itu bukan sesuatu yang gampang. Ya. Saya buka saja, ya. Oke, ya. Jadi menyandang nama bakti itu bukan hal yang gampang, karena bakti itu artinya ya mengabdi. Saya juga bingung kok dari keluarga nama saya jadi bakti gitu, ya. Dan saya rimang-rimangi kalau bahasa Inggrisnya itu kan kok jadi bakti ya gitu. Jadi saya perkenalkan selalu nama saya Bakti Margasiahan, seperti itu. Jadi kalaupun di dalam urusan apapun saya tetap pakai baktinya, marganya enggak gitu. Makanya ada pernah suatu ketika saya singkat nama saya Bakti S. Ini S-nya apa Pak? Sosial ya? Ya cocok. Ya betul, sosial gitu. Iya. Jadi saya pikir ya matching ya gitu ya. Karena hari ini momennya kita mau bersyukur, mau bersukacita, mungkin seperti inilah passion saya ya. Ya, walaupun saya agak maskulin gitu ya. Masih kurang lincah gitu. Jadi ya memang sedikit modis lah gitu. Ya, modal sedikit gitu. Jadi ya di mana-mana pun ketika saya juga bersosialisasi, berkenalan dengan siapapun audiens saya, wih keren ya audien ya. Untung nggak klien gitu ya. Ya saya harus tampil seperti ini karena memang saya nggak bisa menutupi rasa sukacita saya, gembira saya ketika saya bisa berkenalan dengan orang lain itu, saya tambah lagi imun saya ya. Jadi ketika saya berkenalan dengan Pak Jabat ini sekitar 2017 atau 2018 yang lalu ya Pak ya, di Kopi Bangli Tiam atau Tiam Bangli Kopi gitu, seperti itulah ya. Dan beberapa kali saya bantu pelayanan, akhirnya ya saya karena fokus pelayanan benar, kami fokus pelayanan di lapas ya, dalam P2R2. Di situ adalah pembinaan pelayanan rehabilitasi rohani. Kami membawa yang namanya Natania Teologi Seminari. Kita punya modul itu setara dengan S1 sebenarnya. Ya berbahagialah sebenarnya para napi itu yang bisa kita ajak untuk P2R2. Dan itu sudah hampir 7 tahun kita layani di Jambi. Ada beberapa gelombang yang sudah menyelesaikan dan kita kasih sertifikat gitu ya. Dan sekarang karena pandemi ada beberapa lapas yang bisa kita kunjungi, dan itu pun kita lihat quorumnya daripada peserta yang minimal bisa kita ngajarkan itu 10 orang ya, atau 12 orang seperti murid Tuhan Yesus. Tetapi ada beberapa lapas yang dapat regulasi, asimilasi, mereka bisa keluar ya. Tapi kita tidak melihat jumlahnya, kuotanya ya, kuantitasnya, tapi kita bicara tentang sumber daya manusianya. Jadi satu orang pun kita layani seperti di Lapas Anak ya di Sungai Bulu itu tetap kita layani. Dan ini sudah kita lakukan 7 tahun bahkan 10 tahun. Saya cuman ikut meneruskan, sebelumnya ada
Boru Hutapea. Ini saya cerita nih, didengarin ya. Jangan ngantuk. Gak usah fokus ke sini. Jadi dialah yang menginspirasi ketika kita sama-sama berkuliah dulu di Pokok Anggur. Saya lihat si Ito ini, Boru Hutapea ini kok setiap hari Rabu ngilang gitu ya. Ternyata saya tanya, oh saya pelayanan di lapas Ito begini-begini. Wah, saya tertarik. 97 sebenarnya saya sudah pelayanan. Waktu saya dulu di Kota Baru ya. Wah, semangat mula-mula gitu, api Pentakosta walaupun kita GBI ya. Nah, tapi ya semangat ya pelayanan. Nah, akhirnya kita mulai kembali tahun 2015 di Kota Jambi. Sampailah saat ini ada 8 lapas yang ada di Provinsi Jambi kita kerjakan. Ya, kita kerjakan. Dan ini teman pewaris kasih karunia saya yang juga mensupport, bahkan kami hujan kehujanan, panas kepanasan. Kami 2 kakak waktu itu yang melayani ya, Boru Hutapea dengan suaminya, Bakti Siaan dengan teman pewaris kasih karunianya ya. Jadi itu kita pakai kereta. Jadi yang namanya hujan ya hujan, panas ya panas. Hitam ya orangnya udah hitam gitu. Dan kita exciting sekali, semangat independen. Kita tidak ada yang membiayai. Jadi kalau kita keluar ke Sarolangun, kita harus berhitung dulu budget kita. Ya minimal kita harus punya gopek. Ya. Karena kita akan sewa mobil, kita akan isi minyak, terus ngopi-ngopi gitu ya. Itu kita setiap ke lapas itu minimal permen kita bawa. Itu minimal. Jadi tidak ada tangan kosong. Jadi kalau orang bawa Alkitab itu sudah biasa. Tapi kita minimal bawa permen. Ya karena ya itu. Kita tidak hanya bercerita tentang firman Tuhan, tapi permen Tuhan pun juga minimal kita sampaikan. Amin. Ya itu kita lakukan sampai saat ini memang kita tidak ada yang membiayai. Tapi saya percaya Tuhan itu luar biasa yang membuat kami bisa berkarya. Dan kami di lapas-lapas itu sudah ada MOU. Jadi kalau tahanan mau asimilasi, mau keluar itu persetujuan. Dan di luar kita bina lagi dari Bapas. Nah, beberapa waktu yang lalu saat ini kita sedang membuat bangunan untuk pembinaan di Simpang Acai. Ya, di situ juga kita bikin STT ikat dan saya rekomendasikan pastor kita ini untuk mengajar di situ ya. Baru jalan beberapa bulan ini. Bulan 5 kemarin kita resmikan dan itu akan jadi mitranya Natania Ministry karena ikat itu dari Jakarta, STT ikat ya. Dan ada beberapa STT ke depan yang mungkin saya akan juga rekomendasi pastor kita ini supaya dia lebih dikenal orang ya. Tapi yang penting lebih dikenal oleh Tuhan. Ya, hari ini momennya jangan terlalu Anda melihat saya mau Anda semuanya ikut bersukacita ya. Yuk kita buka firman Tuhan. Ada bawa Alkitab, kalau enggak Alkitabnya enggak apa-apa ya. Iya, kalau yang biasanya orang itu kan karena situasi makan ya. Karena situasi ini syukur, marilah kita mengucap syukur, katanya seperti itu. Ayat yang biasa dipakai itu sudah jelas mengucap syukurlah dalam. Tapi hari ini kita tidak mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang akan saya bawa di sini bersukacitalah. Amin. Apa volume saya terlalu besar nih? Enggak ya, karena memang tipikal saya seperti ini ya. Ya, ketika saya dikasih mic juga saya kayaknya enggak pakai mic. Di lapas seperti itu kadang ya. Yuk kita buka Efesus pasal 4. Ya, sudah ketemu?
Jadi sekali lagi mohon maaf jika Bapak Ibu agak terganggu ya, karena memang sebagai seorang penyuluh, apapun yang saya lakukan di dalam sebuah ibadah itu nanti tetap ada dokumentasinya, ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada kamera-kamera, ya, entah yang tersembunyi atau yang langsung, ya. Jadi saya mohon maaf karena memang itu yang harus saya laporkan dan langsung dipantau oleh pusat. Nah, jadi kalau ada dari sisi angle kanan, angle kiri, angle karamoy, pokoknya terus itu biasa aja lah. Tadi kita buka ayat, kita bergerak mundur ke belakang, jadi Filipi aja lah ya. Filipi pasal 4, tetap ya, ayat keempat. Sama-sama kita bacakan, sudah ketemu? 2, 3, iya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Ya, hari ini kita mau bersukacita. Bersukacita itu wujud daripada orang yang tahu bersyukur. Ya, korelasi hubungannya ini dengan 1 Tesalonika tadi itu. Ya, orang yang tahu bersyukur pasti dia bersukacita. Bahkan khotbah Yesus di bukit pun di situ dibilang bersukacitalah. Ya. Bersukacitalah. Hari ini di masa pandemi kita tetap jangan ada seperti bahasa orang tuh ketika orang gimana gitu, ya kita juga diberkati, bukan seperti itu. Artinya kita tetap diberkati. Orang yang bersukacita itu artinya dia tahu bersyukur. Amin. Tapi kebanyakan orang itu dia bersyukur karena mungkin mendapatkan sesuatu ya. Hadiah, kado, sama ya. Hadiah, kado sama ya. Gitu ya. Anugerah gitu. Enggak. Tetapi di sini dibilang bersukacitalah, bahkan ditekankan oleh Rasul Paulus di situ sekali lagi. Jelas di situ dibilang sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Tahu enggak sebenarnya dalam posisi apa di situ Rasul Paulus itu? Ya, di dalam lapas. Tapi dia justru memompa semangat, imun yang menjadi iman bagi jemaat. Karena waktu itu degradasi moral yang ada jemaat di Efesus itu sudah sangat-sangat tarapnya itu mengkhawatirkan. Kenapa? Ada banyak nabi-nabi palsu. Hari-hari ini nabi-nabi palsu itu semakin gencar. Betul ya? Ya, salah satunya adalah media. Ya, jadi kita hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah di sini tolong sekali orang-orang percaya. Jangan terprovokasi dengan nabi-nabi palsu yang dipakai kelihatannya rohani padahal rohana. Ya. Jadi media itu dipakai sama seperti setir mobil, mau dibawa ke kiri, mau dibawa ke kanan, tergantung drivernya. Di sini dibilang bersukacitalah, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Sebenarnya Paulus itu dalam ketertekanan, tapi dia tidak mau memperlihatkan ketertekanan. Dia tidak mau justru apa yang dia derita menjadi sesuatu yang membuat jemaat tidak bertumbuh. Makanya saya bilang berat nama saya bakti. Saya harus menampilkan seolah-olah, walaupun terkadang memang demikian. Ya, istri saya yang paling tahulah, orang yang selalu di samping saya ya. Jadi bukan berarti gimana saya harus menjadi imam di tengah-tengah pandemi ini. Ya, bicara pandemi, saya bersyukur. Nah ini baru bersyukur.
Ya, kalau bersukacita tadi di tengah-tengah pandemi ini saya bersyukur. Ya, saya saksikan kami di rumah itu ada 6 orang. Anak saya 3, titipan 1, ya, dari Palembang tinggal dengan saya, anak Pariban, dan saya dengan istri. 6 orang ini ada 5 denominasi. Keren ya? 6 orang denominasi, ada yang Katolik. 1 anak saya yang paling kecil yang sekarang masuk ke Unja, dia di GBI Soekarno-Hatta. Yang 1 yang si abangan yang paling besar yang udah kerja itu di Pelita, GBI Pelita ya, Gereja Kristus Yesus GKI. Yang ketiga nomor 2 anak saya yang juga sudah lulus dan bekerja di Kopi Kece. Itu dia di GBI Rock. Dan kami suami dan istri di GSKI. Jadi ada 5 denominasi. Bayangkan ya. Tetapi setelah ada pandemi, kami boleh 1. Ya, tidak ada beribadah, makanya saya ngotot dengan Ibu Gembala saya mau menggembalakan di rumah saya supaya di masa pandemi mereka juga memiliki nilai yang sama. Sudah 1,5 tahun ya, 1,5 tahun kami beribadah di rumah. Terus saya juga buka ibadah di Golop, bukan di lapangan ya, tapi di rumah juga, lokasinya dekat Golop ya, Marga Arefa ya. Terus saya juga buka di Pinang Merah ya, dan beberapa tempat yang diminta untuk bisa memberkati. Dan hari ini saya di sini. Di tengah pandemi, saya bersyukur 5 denominasi disatukan. Ya, supaya memiliki nilai yang sama. Makanya sebagai orang percaya, orang Kristen, bersyukur itu bukan karena kita mengalami mukjizat, mengalami yang namanya mendapatkan hadiah, ya kesembuhan atau apalah ya. Tapi dalam segala hal, di dalam pandemi ini, saya melihat komen itu luar biasa. Makanya saya bilang hati-hati, nabi-nabi palsu itu justru ada di media sosial. Ya, tidak heran kalau terjadi kerusuhan, ada bumbunya, ada rasa bumbu sasa, bumbu miwon, sampai bumbu-bumbu yang lain ya. Dan anehnya, anak-anak Tuhan itu termasuk orang yang memprovokasi dengan bahasanya meneruskan. Betul ya? Kemarin saya baru tegur teman saya dan dia keluar dari grup. Karena dia memberikan informasi, saya tegur karena saya merasa ini tidak sehat. Ya, apalagi hari-hari ini kita lihat di masa-masa pandemi, kami juga dari penyuluh diminta memantau kegiatan-kegiatan yang dipercayakan kepada kita supaya kita memberikan edukasi, pemahaman, ya. Jadi kita yang ada di sini, mari kita juga taati pemerintah karena pemerintah juga bagian daripada perwakilan Tuhan di bumi ini, ya. Supaya apa yang diupayakan dengan pemerintah mulai dari pusat sampai ke bawah ini bisa setidaknya mengurangi harga virus yang semakin naik. Ya. Bahkan kemarin saya melihat webinar Bapak Jokowi bersama instansi terkait di seluruh Indonesia. Dia sudah begitu luar biasanya untuk macam mana menekan virus ini. Membantu biaya UMKM. Ya, realisasinya baru 2,3 T dari 13,3 T.
Artinya belum sampai 20% diserap dana itu. Padahal sudah disiapkan 13,3 T. Begitu juga dengan bansos langsung. Nilainya sama, tapi yang ada cuman hanya 2,3 juga yang diserap. Hal inilah yang sebenarnya yang membuat Indonesia ini terkadang lamban. Kenapa? Yaitu tadi karya tangan anak Tuhan juga ikut meneruskan berita-berita yang tidak benar sumbernya. Mari kita belajar dari hal ini, ya. Artinya apa? Supaya kita juga bijak bersosial media, ya. Dan saya minta teman-teman KSBI, mari bantu dengan yang lain sebagai orang percaya, jangan provokatif untuk hal yang tidak benar, ya. Jadi kita berharap semua orang-orang percaya hari ini kita membangun iman kita yang menjadi imun tubuh dalam keseharian kita nanti dengan cara bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah, walaupun dalam tekanan, walaupun dalam situasi yang tidak nyaman, kita harus wujud dari pengucapan syukur kita dengan Tuhan adalah bersukacita, ya. Relevansinya di 1 Tesalonika 5 ayat 16 pun seperti itu, ada hubungannya, korelasinya. Supaya apa? Tetap kita bersukacita dibilang. Hari ini kalau kita bersukacita bukan karena hanya ada makan dan minum, ya, tetapi memang kita sudah cetuskan kita mau melakukan ibadah ucapan syukur, ya. Karena beberapa hari yang lalu kita sudah mendapat respon dari Bimas Kristen. Bahkan kemarin Sabtu pagi saya bertemu beliau dalam sebuah pembinaan sebagai penyuluh dari kelompok kami. Beliau sangat mendukung. Dan dia tunggu, apa sih program dari YSKI ini? Apa sih yang bisa dibuat? Ya, jadi mari yang ada di dalam YSKI ini bukan hanya sebuah yayasan saja, tapi programnya. Ya, kalau saya dengar tadi Ahya Henry, ya, wah, memberikan pengajaran begitu luar biasa sampai Jawa, Bali, Sumatera, ya, udah kayak AKDP aja, ya. AKP, angkatan apa? Kota dalam provinsi. Sangat luar biasa. Jadi hari ini kita yang ada di YSKI hari ini, mari yuk satu samakan daripada persepsi kita untuk apa yang kita bisa buat kerjakan bagi Jambi ini, ya. Saya menaruh harapan simpati saya dengan pastor sejabat, adik-adik yang dari KSBI, para pengurus di sini, mari sama-sama kita coba bikin apa yang bisa membantu. Ya, kalau saya bergerak juga sebagai guru, ya, saya guru agama di SMP 25. Ya, saya mengajar, sekali lagi saya orangnya memang tidak suka dibayar. Ya. Saya orangnya tidak suka dibayar. Saya juga free sama seperti Ahya ini, ya. Jadi kalaupun guru-guru agama Kristen hari-hari ini sibuk. Makanya saya ajak pastor kita nih, wah, kayaknya harus buat sesuatu. Ya, kita di Forum Guru Paki Indonesia itu berupaya supaya apa? Membantu. Ya, karena saya juga mengajar tidak dibayar. Ya, bukan berarti apa ya, kalau saya menerima dari anak-anak murid, saya rasa itu tidak pantas, karena banyak yang guru-guru itu menerima dari anak murid. Tetapi kalau negara memikirkan, itu wajib, karena kita bekerja juga untuk negara. Amin. Ya, jadi yang namanya pelayanan itu bukan beban, tetapi sebuah kehormatan. Yang di rumah sakit seperti itu. Hari-hari ini kita lihat meningkat. Masih merah, ya, Jos? Masih merah.
ya. Bahkan ada YouTuber Jambi, Bobby Boulder itu siap menampung, dia punya hotel yang di pasar, ya, siap menampung dengan gratis, free orang yang isoman. Ya, kami juga kemarin sempat isoman satu keluarga. Ya, saya berada di ruangan ICU itu 5 hari membantu keluarga. Ya, puji Tuhan saya sehat. Tapi dengan prokes yang ketat. Pulang dari rumah sakit 2:30 pagi pun saya mandi. Ya, istri saya paling sibuk itu udah kayak sapan, udah siap dia. Pokoknya belanja sanitizer luar biasa. Karena anak yang paling besar kan kena dia positif. Begitu dia keluar kamarnya, pokoknya itu kedengaran terus. Sampai selopnya pun, wah ini stres atau gimana ya? Safety kali dia. Puji Tuhan, teman kasih pewaris kehidupan membantu saya ya. Hari ini itu saja yang bisa saya sharingkan, supaya kita bersuka cita bukan karena ada makanan, tapi kita tahu bersyukur ya. Supaya di dalam kehidupan orang percaya itu menumbuhkan rasa syukur yang sangat terhadap Tuhan. Karena apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa kita bayar dengan apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi itu saja yang bisa saya sharingkan hari ini. Sekali lagi kita baca yuk ayatnya yuk. Filipi pasal 4. Ya, ayat 4. Sudah ketemu? Sama-sama kita baca 2, 3. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Buat sharing firman Tuhan yang singkat, dan biarlah apa yang kita dengar hari ini membuat kita semakin tahu bersyukur. Kita bersukacita bukan karena kita tidak tahu bersyukur, ya. Tapi bersukacita itu sebuah perintah sesungguhnya. Kalau kita pelajari hari ini, itu bersukacita itu perintah sebagai wujud rasa syukur kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.